terbawa sampai ke mati. Tapi kalau kita suka buruk sangka kepada orang Islam, iman kita belum mati sudah melayang. Na'udzubillah min dzalik. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Aku menyaksikan dengan hatiku dan dengan mataku. Hatiku menyaksikan akan kebenarannya, mataku melihat akan hasil daripada nurnya Nabi Muhammad, yaitu alam semesta. Bahwa pemimpin kita dan orang yang mendidik kita, yaitu Nabi Muhammad, adalah hambanya Allah, bukan Allah, dan Rasulnya Allah, bukan Allah. Seorang Nabi yang dipilih, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat dan kesejahteraan kepadanya dan kepada seluruh keluarganya yang mereka itu dinyatakan orang suci. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan dengan kehendaknya bahwa keluarga Rasulullah semuanya bersih dosa, suci dari dosa. Jadi berhati-hati terhadap orang yang sudah dipilih Allah menjadi keluarga Rasulullah. Istilahnya bukan kita membolehkan mengerja dosa, tidak. Istilahnya dosa-dosa dengan mereka itu seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Begitu angin datang, bersih. Ujar orang Bahari, amas murni, tidak ada karatnya, tidak ada tagarnya. Begitulah keyakinan hati kita terhadap orang yang dipilih Allah menjadi keluarganya. Janganlah keluarga Rasulullah kita anggap kotor, bahaya, menentang Quran. Di dalam kitab Bahari itu Taurat, wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira. Aku membersihkan akan Nabi Muhammad dan keluarganya semuanya akan sebagai bersih. Allah yang membersihkan, bukan Nabi yang meminta bersihkan, tapi Allah yang berkehendak dengan iradatnya menyatakan orang itu suci. Wa ashabihil akhyar, dan semua sahabat Nabi orang-orang yang baik. Ini supaya kita yakin. Jangan kita pro Sayyidina Ali aja, adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an dihinakan. Jangan. Semua sahabat Nabi adalah baik. Sabda Nabi SAW, ashabi kan nujum bi'aynihi muqtadaitum ihtadaitum. Semua sahabatku laksana bintang menerangi orang dan dirinya pun terang. Siapa di antara mereka yang kamu ikuti, niscaya sampai ke tujuan.
salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi tab'atu fihi al-khalaiqu atub'atu fihi al-khalaiqu ila Allah ta'ala al-malikil ghaffar, sebagai rahmat dan kesejahteraan yang kekal keduanya dan berlazim-laziman keduanya sampai hari dibangkitkan padanya oleh segala makhluk menuju hadrat Allah Ta'ala, seorang raja yang luar biasa, sangat pengampun. Kita semua akan mendatangi seseorang raja yang sangat pengampun. Kenapa jadi takut? Yang bakal didatangi orang yang sangat pengampun, kenapa jadi takut? Kalau kita umpamanya tahu bahwa guru kita pengampun, kita beelang ke rumah guru pada takut. Walau kita sering mengupat-ngupat beliau, tapi kita sudah yakin beliau pengampun, kita tidak takut datang. Tapi kalau kita yakin bahwa mertua kita orangnya keras, walau kita tidak punya kesalahan, rasanya bertemu beliau takut. Jangan-jangan ada kabar gosip dari orang bahwa kita melaksanakan kesalahan kepada mertua kita langsung percaya dengan berita gosip, umpama takut karena kita yakin bahwa mertua kita tidak pengampun. Nah, inilah semuanya Al-Malikil Ghaffar. Allah itu raja satu-satunya, yang lain semua hamba. Yang betul raja hanya Allah, dan sifatnya pengampun. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada seorang yang sangat pengampun. Sesudah kita mengaku kita ini karam di lautan dosa, tidak ada harapan, hanya Allah yang mengeluarkan kita daripada laut itu. Wa ba'du, sesudah bismillah, alhamdulillah, syahadat, salawat dan salam, fahadhihi, maka bermula kata-kata yang akan datang ini nubdatun, sepotong, min kalamil qaum, daripada kata-kata ulama, fil umuri allazi yasbiqu ila dhihni anha su'udzan, perkara-perkara yang sangat cepat masuk ke dalam hati manusia. Anha amin nubdah tadi, su'udzani, oleh, ini jadi fa'ilnya yasbiqu, cepat masuk ke hati dari perkara itu tadi oleh buruk sangka. Ringkasnya seperti ini. Yang akan aku tulis ini adalah perkataan-perkataan ulama yang cepat disangka jahat oleh hati-hati orang. Banyak orang yang jahat sangka kepada perkataan-perkataan ulama ini. Ini supaya kita jangan sampai buruk sangka, apalagi kepada ulama. Fajama'tu hadhihi jumlah, maka aku kumpulkan akan yang dikumpulkan ini, fa ahbabtu wab'aha ala nahjil wasiyah, maka aku menghendaki menghantarkannya atas jalan mawasiyati diriku sendiri dan semua umat Islam. Askanallahu sahibaha al-ghurafal aliyah, semoga Allah menetapkan akan yang mempunyai kitab ini oleh Allah akan tempat-tempat yang tinggi di surga. Sidin mendoakan siapa nang bisi kitab ini mudahan masuk surga nang tinggi.
qasidan fatha hadzal bab alladhi qalla man tamma bihi hadzal yauma. Hal keadaanku bermaksud membuka pintu ini karena sedikit sekali orang yang memperhatikannya di masa sekarang ini. Siapa yang sedikit memperhatikan masalah yang akan ditulis ini? Minal qasirin, daripada orang-orang yang sangat pendek akalnya. Misli nang sama seperti aku. Jadi Sirin mengaku diri Sirin ini pendek juga akal. Al-munghamisin fi bihari syahawat, yang mereka itu lamas di lautan-lautan keduniaan. Syahawati hubbil jah, pertama hati ingin supaya dapat pangkat. Dua, wa hubbis syuhrah, hati masing-masing ingin supaya populer namanya, dikenal orang lain kemuliaannya. Wa hubbit taqaddumi 'alal aqran, dan syahwat yang ada di hati senang mengatasi dari orang lain. Ketujuh, mengatasi orang. Ya kalaki hendak rasa harap pada bini, bini hendak mengatasi laki, nangka itu dah ya kamadu nang tuha rasa harap pada nang anum rasa kuat daripada nang tuha. Macam-macam itu adalah akibat daripada akal nang pendek. Jadi sebab itulah jadi tidak memperhatikan apa yang akan ditulis ini. Tapi kalau orang yang tidak senang dengan pangkat, tidak senang dengan dikenal orang, tidak senang mengatasi sesamanya, orang ini kitab yang akan ditulis ini sangat mahal harganya menurut dia. Balil ghalibu fihim an yusari'u ila su'id dhanni bi mujarradi ru'yati awis sama'i awil isya'ati min ghairi tatabbutin. Malahan yang sudah menjadi ramai pada mereka-mereka itu bahwa mereka cepat buruk sangka kepada orang lain dengan disebabkan melihat aib orang lain. Begitu melihat aib orang, langsung hatinya buruk sangka. Atau tidak melihat, cuma mendengar kabar, mendengar kabar buruk. Si anu guru ke 18 itu, lalu percaya aja hati. Limbah datang, kawan kadek, mandi wajib dulunya wajib. Nah itu, begitu mendengar kabar langsung percaya. Itulah kebanyakan hati orang-orang sekarang. Awal isya'ah atau berita-berita yang di TV atau di siaran atau di majalah, cepat manusia itu buruk sangka karena percaya dengan berita. Maka buruk sangka itu sebagai ciri khas bahwa orang itu bakal su'ul khotimah. Ini jadi kita sangat berat zaman sekarang ini kita menjalani jalan husnul khatimah karena macam-macam yang kita lihat, macam-macam yang kita dengar, macam-macam yang kita perhatikan
nang merusak hati kita menjadi buruk sangka. Min ghairi tasabbudin, daripada ketiadaan melihat akibatnya. Kada dilihat akibat dosa itu apa? Taubat. Nah, kalau sambungan ayat tadi wa tukhrijul mayyita minal hayy, ahli tasawuf memahami Allah mengeluarkan maksiat di dalam ibadat. Jadi ibadat mengeluarkan, meranakan, melahirkan maksiat. Contohnya sembahyang, itu ibadat. Tapi riya kada ikhlas. Nah jadi ngarannya sembahyang melahirkan riya. Jadi yang penting anaknya nang dilihat apa anaknya bini-bini juga ya ke ibadat ke bini-bini, anaknya bini-bini juga kan manusia ngarannya. Lamun anaknya waris iya tadi ria tadi. Kalau dia sedekahnya banyak bang, tapi kenapa jadi berbagi-bagi sedekah? Sekalinya hatinya lain supaya nah itu. Jadi yang penting adalah hasil. Kalau dosa umpamanya sembahyang subuh melaur limbah itu sampai ke mati, kada pernah lagi nya melaur sekali itu aja. Dijaga benar sembahyang jangan melaur. Jadi karena yang satu kali itu hasilnya dia seumur hidup menjaga. Bagus kada? Kita kada tahu, itu Allah yang Maha mengetahui. Wa ma hakadha darajat salafus salih min at-tabi'in wa ba'dahum. Bukan jahat sangka karena melihat, mendengar dan mengetahui berita-berita orang-orang perjalanan orang-orang saleh daripada tabi'in dan tabi'it tabi'in minal ulama'il amilin wal masyayikh as-sadiqin, dari ulama yang memakai ilmunya dan guru-guru yang benar. Jadi semua ulama yang mengamalkan ilmunya dan guru yang benar sifatnya baik sangka, tidak ada yang buruk sangka. Ini kita sudah yakin. Apabila guru itu benar, apabila ulama itu mengamalkan ilmunya, hati beliau baik sangka. Wa inna ma kanu yusari'un ila husnil dhann bil muslimin. Tetapi semua mereka itu ulama amilin dan guru-guru yang benar, mereka itu tidak ada hatinya, hanya baik sangka kepada semua orang Islam. Wa yunkirun ala man yusari'u ila su'id dhanni bihim, dan mereka itu selalu menentang akan orang-orang yang jahat sangka sesama Islam. Wa yarmunahu bil maqti wa adamil intifaq bil ilmi wal amal, dan ulama-ulama dan guru-guru menuduh akan orang-orang yang jahat sangka kepada kaum muslimin dengan dapat murkanya Allah dan tidak berguna ilmu dan ibadah. Selama orang itu buruk sangka dengan orang Islam, ilmu dan ibadahnya nol. Wa kanu yuhibbuna man yajtami'u bihim ala dawabin nazar fi mahasinil muslimin wa ta'ami an masawihim. Dan adalah tabi'in dan tabi'it tabi'in, ulama amilin, guru-guru yang benar mengajar, mereka itu mencintai orang yang berkumpul akan mereka atas mengekali melihat akan kebaikan orang Islam sahaja. Wat ta'ami, dan
menutup mata hati dan mata kepala dari melihat aib orang Islam. Wa yarjuna lahum qabulat taubah, dan mereka itu selalu yakin bahwa umat Islam semuanya akan diberi taubat oleh Allah. Ini jadinya hati yang begini jadinya tidak banyak beban. Kalau kita melihat aib orang, lalu kita punya beban. Bebannya hendak menaubatkan orang itu, bebannya jadi berat bebannya. Tapi kalau yakin orang itu diampuni Tuhan, tidak ada beban lagi kita, tidak ada beban, enak aja tidur. Luar biasa sifat satar kadang melihat aibnya orang luar biasa, sehingga dada kita ini tidak ada beban. Seperti dokter, kalau dia tidak melihat penyakitnya si pasien, dia tenang-tenang aja tidur. Tapi kalau dia melihat penyakitnya ini sudah negara kasih, bukan komplek lagi. Kalau komplek itu kan halus, ini negara kasih. Wah, dokter waktu mikirkan itu pada mau tidur. Akibat melihat. Begitu juga kalau kita melihat aib orang Islam, kita pada mau guring menangis terus. Jadi beban ngarannya. Jadi nang menyiksa kita adalah penglihatan. Mereka mengharapkan kepada orang Islam akan keampunan Allah, walau fa'alu minal ma'asi ma fa'alu. Jelas dah. Walaupun orang Islam membuat macam-macam perbuatan, tetap orang tabi'in dan tabi'in yakin bahwa Allah kada usah bahabar lawan aku, mengampuni dosa orang kita. Wa yahmilunahum fi jami'i ma yaqa'una fihi min bawatinit tuhami ala ahsanil mahami. Dan mereka itu menganggap akan orang Islam tadi pada seluruh pekerjaan orang Islam yang ada mengandung sangka-sangka buruk, maka anggapan orang soleh bahwasanya apa yang dikerjakan orang-orang Islam tadi adalah bagus akhirnya. Itu. Jadi mereka itu menganggap atas sebagus-bagus anggapan. Wa yahmiluna, menganggap mereka itu hum akan muslimin fi jami'i ma yaqa'ul muslimun fihi bima min bawatin Tuhan kamana yahmilunya ala ahsanil mahamid, atas sebagus-bagus anggapan. Jadi kita di rumah tangga saling menganggap sesama satu dengan yang lain menganggap bagus. Coba lamun laki bini, laki misalnya bulik ke rumah telat sejam, lalu anggapan si bini singgah kayak nang anu daur kada, hati kan daur. Walau misalnya ada wani mau ucapakan ikam singgah kayak nang anu kan ada wani, nah maginnya lamun kada ucapakan itu bebannya berat gara-gara salah anggap. Si laki pulang menganggap bininya, ya kan? Menganggap bininya ini basingun aja ini mau uyah kita 2 kali nih. Jadi sampai hasil kayak ini masakan sudah. Nah nyata dulu kemasinan. Nah, lamun bisa menampelin pulang just bungul ini bemasak. Mbah ditampelin mandang mintuha penyarikan. Napa ibangah balakok ujar din. Nah, ya kan? Nang berujung surat kabar. Betul.
Jadi di rumah tangga aja dulu kita mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala petunjuk, taufik. Mudahan rumah tangga kita masing-masing menganggap baik satu dengan yang lain, supaya rumah tangga kita ini sudah masuk ke pintu husnul khotimah. Jangan ada di rumah kita orang yang anggapannya tidak baik ke orang lain. Wa ajma'u ala kulli kashfin yattala'a sahibuhu ala syai'in min uyubin nasi fahuwa kashfu syaitan. Dan ijma' ulama dan guru-guru atas apapun kasyaf hati yang menyatakan aib orang lain, maka disebut namanya kasyaf hantu yang wajib taubat daripadanya fauran sigra. Waqul, berkata mereka itu, man arada ay ya'rifa sidqa shaykhin min kidbihi falyalqur indahu ahadan bisu'in fa in akhraja lil madhkuri mahmilan hasanan fa huwa shadiqun yuqtada bihi wa in khaba fa huwa bil aksi. Dan perkataan mereka itu ulama, barang siapa menghendaki bahwa ia mengenal akan benar seorang guru daripada dusta seseorang guru itu, maka cara mengujinya hendaklah seseorang ini mengesahkan di sisi guru itu akan seseorang yang lain dengan keburukan orang lain itu. Apabila guru itu menganggap bahwa orang yang dilaporkan tadi dengan anggapan yang baik, boleh jadi ia sudah taubat, ujar guru tadi, maka kita yakin bahwa guru itu adalah kawan diikuti. Tapi sebaliknya, kalau guru tadi tatkala mendengar kabar begitu marah kepada orang tadi, maka guru itu tidak bisa diikuti. Wajah asyasun ilal imami Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala faqala lahu ma 'udtu a'taqidu fi fulanin abada. Datang seorang laki-laki kepada Imam Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, maka berkata ia baginya, ulun sedikit-dikit tidak percaya pada si Anun itu seumur hidup. Faqala lahu limadha, ujar Imam Abu Hanifah, karena apa? Faqala, ujarnya, sami'tuhu yaqul ghalibu fuqaha'il 'asr yakrahuna al-haqq wa yuhibbuna al-fitnah. Karena inya berucap di tengah umum bahwa habis ulama fikih nama ini dan takut fitnah. Itu betul-betul saya lawan si bulan yang berkata itu. Macam apa Abu Hanifah menjawab, tanda Imam Abu Hanifah kawan diikuti. Ujar Imam Abu Hanifah, yahtamilu an yakuna muraduhu bil haqq al-mauta wa bil fitnah al-mala wal walada. Boleh jadi maksudnya hak di situ mati. Jadi perkataan tadi kebanyakan ulama-ulama fikih wayah ini kadang ketujuh mati. Kita kan ketujuh lah mati. Kadang aja orang yang batuk dah, batuk benar sudah. Ujar dokter, ini batuk anu pian, batuk mati ini. Lain dokter ini batuk anu ya anu pemanis. Daripada takutan apa? Takutan mati, karena mati itu hak. Jadi maksudnya ajar Abu Hanifah adalah kata tujuh mati. Siapa nama tujuh mati? Nabi Musa aja gini didatangi Ajrail. Bapak dan Musa hendak mencabut ruhnya mah. Nah, ditampar Nabi Musa Ajrail. Kata tujuh dolan mati. Pian pengpamanya bermotor gitu nah. Ada anu pohon kayu, wanita meranjang lo motor. Aduh, ini kenapa? Musia mati. Sama aja.
Jadi maksudnya jar Abu Hanifah adalah kada katuju mati, bukan kada katuju lawan yang benar, bukan. Nah itu tanda seorang guru nang kawa diikuti baik sangka. Dan maksudnya fitnah di situ artinya katuju lawan duit dan katuju lawan anak. Kita kan katuju lawan duit. Nah sama mauan wal-wala lawan anak kan katuju kan? Sama aja, ya kan? Sama aja. Ya kan nyakawat lah. Saban tahun batasnya ya kan gurusuk. Produknya jalan terus. Jadi kada salah orang katuju lawan harta, katuju lawan anak. Kenapa? Karena harta kawa gasan tulak haji, kawa gasan membari ikula warga, kawa gasan bikin masjid dan sekolahan. Itu jadi katuju lawan harta karena manfaatnya bagus banyak. Kenapa katuju lawan anak pulang? Lamun anak tu bini-bini kita dapat duit jujuran. Lamun anak laki-laki ya kan? Nah kita karena dibawanya bahambin sudah uyo Tuhan. Sini Pak, yang bahambin ulun-ulun nih bisi anak laki-laki dihambin ya kita. Ya kalau namunnya kada mau mahambin Pak, kita nang minta hambin akan nak abah naknya sudah tua, ada lawas lagi mati. Jadi abah nak memadahkan ikam perbatasan. Kalau ikam tak ambil gitura, hujan nang anak banyak bisi harta abah mah. Tapi abah kada tahu berjalan. Aku mahambin pian. Lo dihambinnya abahnya. Dihambinnya abahnya sampai ke kebun kelapa. Berapa kebun kelapa tuh kelilingnya. Nah abah enak-enak aja. Nyata ujar nang abah, ini ampun urang. Kesegos lah. Ronde pertama. Jalan sampai kebun karet. Berapa pal itu jalan. Ujar abah, ini ampun orang. Jalan pulang ke padi, beberapa banyak padi itu sawah. Ini ampun orang. Akhirnya anak sarik emosi. Nang ampun pian mana bangsat dihampasnya abahnya. Maksudnya ampun orang, ampun Allah. Diri kita ampun Allah, harta kita ampun Allah, ruh kita ampun Allah. Lamun nang ampunnya ambil, silakan. Ikhlas. Ujar orang Jawa, ikhlas menyerahkan ampunnya nang ambil. Bini pang diambilnya, ikhlas mencari pulang nang cantik. Betul. Kesehatan ampun Allah diambilnya lalu garing ikhlas menyerahkannya. Cara ulun tadi lah baluman kuntung lagi bercabut apa jarum sudah mau kada kawa buncalah dunia tak pusing. Limbah itu lemas pulang sampai murid tadi ulun bakupiah kada, baju kada, bapanding kada, membuat komotor. Munnya ada yang melihat ini guru kegilaannya, kurang nang buruk sangka. Kalau tahu nang orang mau, ada kawasan orang berbaju lagi, murid ke rumah. Sekalinya kan kawai loco-loco pulang, dibulikakan Tuhan, nang bakas diambil sidin bulikakan pulang. Inya ngaran ampun orang, nak diambilnya, bulikakannya pulang terserah. Iya nang kisah tadi, ini ampun orang, maka ada nang anak ada bahan, nang ampun kita mana? Kadeda.
Jadi kalau kang sauting-uting kadide, ada sauting-uting. Ada kisah orang bahari kematian bini, mbak itu kada di mandi. Jadi ujar keluarga apabila mandi lagi. Jadi ujar laki, sedang dulu aja. Aku nak mencari kat mataku siapa yang nama buat jihad ni. Bila kat mataku, meninggal kat mataku, datang ke cucuan. Jangan cucu, tupang, nang dipakai rika. Merasa ada ni, nang sauting ini aja. Padahal sauting ini jadi ujar cucu, dia bunyi lihat yang sautingnya bilang kita ni seuting-uting kada bisi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan isinya, bumi dan isinya, antara keduanya samunyaan ampunnya Allah. Mbak diunjuknya, ayo, mbak diambilnya, ayo. Kalau dilihat yang di rumah sakit tadi, kan ada harapan. Kalau membaca kitab ini kan ada harapan. Dibulikakan orang, gagal ya pulang. Ini bisa mbak tuntung ini labah pulang. Jadi ujar nang perawat begitu, minum mbah dulu, makan dulu. Tidak makan, tidak minum ya kok. Perawatnya menangis, biar dia menangis dan matinya dapat bagian menangis. Inya diberi Tuhan menangis. Aku diberi Tuhan pada hendak makan beranak ini keadaan. Masing-masing diberi Tuhan. Ya loh kok. Qala ta'ala, ujar Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya harta-harta kalau kamu merasa milikmu, maka itu menjadi fitnah. Tapi kalau tidak merasa milikmu, bukan menjadi fitnah, menjadi kebaikan. Kalau merasa milik kita, zakatnya aja kada hendak mengeluarkan. Bapak nyaman-nyaman orang mengambil sekian persen, aku mencarinya setengah hidup. Kalau setelah mati kan biasa. Dan anak-anak kamu, kalau kamu kadang didik, itu menjadi fitnah. Nah ini akibat kadang didiknya jadi fitnah. Sampai anak salah menyambati abahnya Abu Jahal sedang celaka. Padahal abahnya ngarannya Muhammad. Abu Jahal akibat salah didik lawan si anak. Abahnya sorong padahal Abu Jahal. Jadi harta yang menjadi fitnah nang merasa milik kita. Adapun anak yang menjadi fitnah nang ada dididik agama. Wajah rajulun ila Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala faqala lahu inni munkirun ala fulan faqala lahu limadha faqala sami'tu yaqul wa ulama'il asr ya'buduna al-mal. Abdullah bin Mubarak didatangi seorang laki-laki lalu melaporkan, ulun kada katuju benar lawan guru nang itu. Kenapa? Karena si den baucap bahabis ulama nang zaman buat ini katuju duit. Kada ada lagi nang katuju duitnya. Mun sudah ulama nang ini kayak apa lainnya? Ujar nang ini nang kaya mapa guru nang kawa diikut menjawab. Nah di sini baik sangka beliau. Faqala lahu yahtamilu an yakuna muraduhu bi ibadatil mal quwwatal mahabbah liyunfiqu fi dul khair. Boleh jadi maksudnya itu ulama-ulama itu senang lawan duit untuk membagi-bagi dan menyimpan gasan sangu ibadah. Jadi kan ada beban apabila orang baik sangka kan ada beban. Tapi kalau orang buruk sangka bebannya berat, untungnya pemamai terus. Nang penting rumah tangga kita aja.
Mudahan satu dengan yang lain masing-masing menganggap baik, supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga pimito husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ulun mengaku banyak dosa kepada Allah dan makhluknya, oleh sebab itu minta doakan kepada pian mudah Allah mengampuni dosa. Dan ulun minta ampun lawan pian, minta maaf, minta ridha, minta halal, terutama kepada siapa-siapa yang membantu ulun harta, benda, makanan, minuman, pakaian. Sekali lagi ulun banyak-banyak terima kasih dan meminta ridha, minta halal, supaya ulun tamakan, terminum, terpakai, tersimpani, tabari-bariakan nang itu bujur halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Sallallahu alaihi wa sallam.